Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dari Akademi Kebidanan Munawwarah Biren, di mana di video kali ini saya akan melakukan pemasakan AKDR. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya Bu Bidan, maksud kedatangan saya di sini ingin memasangkan KB yang jangka panjang dan tidak mengandung hormon. Soalnya ada bercak jerawat di muka saya, Ibu. Baik, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah memakai KB? Sudah pernah Ibu Bidan, sebelumnya yang saya pakai suntik KB yang 3 bulan. Baik Ibu, saya akan menjelaskan. Di sini ada KB yang tidak mengandung hormon, yaitu KB AKDR atau IUD. KB ini memang tidak mengandung hormon dan juga termasuk KB jangka panjang. Tetapi ada beberapa efek samping dari KB ini, Ibu. Yang pertama, menstruasinya tidak teratur, bisa membuat darah mens lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga, timbul kram perut saat menstruasi. Dan yang keempat, mungkin bisa beresiko IUD bergeser keluar rahim. Meskipun memiliki sejumlah efek yang kurang mengenakan, namun KB ini juga memiliki banyak keunggulan, Ibu. Nah, yang pertama, dapat menghindari kehamilan jangka panjang, bahkan hingga 10 tahun. IUD ini mudah dilepaskan kapanpun ketika Ibu ingin hamil kembali. IUD ini juga tidak pengaruh hormon, sehingga tidak mempengaruhi perubahan mood. Dan keluhan yang Ibu rasakan ini yaitu berjerawat, Bu ya. Setelah mengetahui efek samping dan keunggulannya, apakah Ibu berminat memakai KB IUD? Iya Ibu, saya berminat pakai KB IUD. Baik Ibu, KB AKDR atau IUD itu seperti ini ya Bu. Bagian tembaganya yang dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Ibu harus membedakan, maaf ya Ibu, sedikit privasi, yaitu bulu kemaluan dengan benang AKDR-nya ya Bu. Ibu bisa pegang Bu untuk mengetahuinya. Nah, apa yang saya sudah jelaskan, apakah Ibu mengerti, Bu? Sudah Ibu Bidan. Sebelum melakukan pemasangan, Ibu boleh ke kamar mandi terlebih dahulu ya, Bu. Persiapan alat: 2 buah spekulum, tenakulum, sendi uterus, 2 pasang iskun, 5 kapas steril, 1 kom steril, gunting panjang, kom air DTT, selimut klien, bengkok, IUD, lampu sorot, tempat sampah, dan larutan klorin 0,5%. Arahkan pasien ke meja ginekologi, kenakan kain penutup untuk pemeriksaan. Kemudian bidan memakai APD untuk alat pelindung diri. Dan cuci tangan dengan 6 langkah. Lengan baju kita sisingkan, kemudian cuci tangan. Setelah itu kita bilas di air yang mengalir dan keringkan pakai handuk bersih. Kemudian atur posisi pasien dalam posisi litotomi. Setelah itu periksaan palpasi, periksa apakah pasien merasa nyeri, teraba benjolan di area suprapubiknya. Kemudian arahkan lampu sorot. Kemudian bidan memakai handscoon. Kemudian bidan di sini melakukan inspeksi pada genitalia eksterna. Di sini kita lihat atau kita perhatikan apakah terlihat adanya tanda-tanda infeksi pada vagina si ibu. Jika tidak ada ditemukannya tanda-tanda infeksi pada vagina ibu, maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Ambil spekulum dan masukkan spekulum ke vagina. Lakukan dengan hati-hati. Minta ibu untuk menarik nafas saat spekulum dimasukkan ke dalam vagina si ibu. Miringkan spekulum, kemudian putar, buka, kemudian kunci. Kemudian lakukan pemeriksaan inspeksi, yaitu periksa adanya lesi atau keputihan pada vagina si ibu. Kemudian inspeksi serviks, apakah serviknya membiru? Jika membiru, maka ditakutkan terjadinya kehamilan. Jika serviks ibu merah, maka bisa dilanjutkan dengan pemasangan IUD. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati. Ibu, spekulumnya saya keluarkan ya Bu. Ibu tarik napas Ibu. Kemudian spekulum diletakkan di tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian lakukan pemeriksaan bimanual, yaitu gerakan serviks. Gerakan serviksnya bebas atau kaku. Jika bebas, maka bisa dilanjutkan dengan pemasangan IUD. Kemudian buka sarung tangan di dalam posisi terbalik dan rendam dalam cairan klorin 0,5%. Kemudian cuci tangan kembali dengan 6 langkah. Kemudian bilas dan keringkan dengan handuk bersih.
Buka sebagian plastik kemasan, penutupnya dan lipat ke belakang. Kemudian masukkan pendorong ke dalam tabung isenter tanpa menyentuh benda tidak steril. Kemudian masukkan tembaga ke dalam tabung isenter. Kemudian pakai sarung tangan yang baru. Kemudian pasang spekulum ke vagina si ibu untuk melihat serviks. Ibu, ini saya masukkan spekulumnya ya ibu. Ibu tarik napas ibu. Kemudian usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik. Usap 2-3 kali. Kemudian keluarkan dan taruh ke tempat yang telah disediakan. Kemudian kita akan menjepit serviks dengan tenakulum, yaitu kita lihat bagian serviksnya menonjol kemana. Jika menonjolnya ke kanan, maka kita akan menjepit di sebelah kanan, yaitu pukul 1. Jika condongnya ke kiri, maka kita jepit di pukul 11. Serviks ibu condongnya ke kiri ya bu, kita akan jepit di pukul 11 ya ibu. Kemudian masukkan sonde uterus untuk melihat kedalaman kokong uteri. Gunakan teknik tidak menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian masukkan sonde sampai terasa tertahan. Tentukan posisi kedalaman kokong uteri dan keluarkan sonde. Kemudian ukur kedalaman kokong uteri pada tabung isenter. Lakukan dengan menggeser leher biru. Kemudian letakkan sonde ke tempat yang telah disediakan. Kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Sementara melakukan tarikan, hati-hati pada tenakulum. Masukkan isenter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks. Lakukan dengan hati-hati. Masukkan sampai terasa ada tahanan. Kemudian tarik pendorong dan tarik tabung isenter. Kemudian mendorong. Keluarkan pendorong dan tabung isenter dikeluarkan dengan secara hati-hati. Kemudian gunting benang AKDR, potong benang sampai 3-4 cm. Kemudian lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Setelah itu, dep di bagian tenakulum bila ada perdarahan dari bekas jepitan tenakulum tadi. Tekan dengan kasar selama 30-60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati. Ibu, spekulumnya mau saya keluarkan ya ibu. Ibu tarik nafas ya ibu. Buka kunci, kemudian tutup dan miringkan lalu dikeluarkan. Dan letakkan spekulum di nirbecken. Ibu, pemasangannya sudah selesai ya bu. Ibu tidak boleh bangun dulu ya bu. Ibu harus tunggu 5-6 menit ya bu. Nanti ibu terjadi kram bagian perut ibu. Sambil menunggu, saya bereskan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Kemudian, rendam seluruh alat-alat yang sudah dipakai di dalam larutan klorin 0,5% dan buka sarung tangan secara terbalik. Kemudian lepas semua APD. Dan cuci tangan dengan 6 langkah di air yang mengalir. Kemudian bilas dan keringkan dengan handuk bersih. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemasangan EUD ya Bu. Nah, saya akan menjelaskan nih bagaimana cara periksa sendiri di rumah. Nah, jadi dengan cara misalkan ibu pipis nanti nih, coba ibu raba-raba dulu. Coba ibu raba-raba, nanti vaginanya. Nanti kalau ada benang itu jangan ditarik ya Bu. Nah, jika ibu merasa tidak nyaman, ibu boleh nih datang ke BPM kami. Tapi jika ibu mengalami efek samping yang sudah saya jelaskan tadi, maka ibu boleh minum obat pereda nyeri atau ibu boleh nih mengompres perut ibu untuk meredakan rasa nyerinya. Tapi jika memang tidak nyaman, ibu boleh langsung ke BPM kami ya Bu. Jika ada keluhan, misalkan kayak perdaharannya itu tidak normal atau cuman sedikit, itu tidak apa-apa ya Bu. Itu wajar, itu efek sampingnya Ibu. Nah, Ibu jangan lupa kontrol ulang nanti ya Bu, seminggu setelah pemasangan. Jika belum sampai seminggu Ibu ada keluhan, boleh tuh datang ke BPM kami ya Bu.
Kalau gitu Ibu ada pertanyaan Ibu yang sudah saya jelaskan tadi Ibu? Nggak ada, Bu. Kalau begitu terima kasih banyak ya, Bu Bidan.